sesi coaching klinik ya. Sebelumnya terima kasih banyak dari teman-teman komunitas semuanya masih standby ya. Untuk mendengarkan sedikit apa ya, cuitan ya, sedikit cuitan, kita sharing-sharing mengenai perawatan unit ya, perawatan mobil, karena kita komunitas mobil ya. Biar bagaimanapun juga kita perlu tahu ya sedikit banyaknya apa sih problem yang ada di unit kita gitu. Agar kedepannya mudah-mudahan tidak ada dari kawan-kawan ini yang terkena problem ini gitu, karena problem yang mau kita bicarakan ini sebetulnya sangat riskan ya, bisa berakibat fatal ya. Jadi kita mulai saja ya, mempersingkat waktu. Tadi sudah disampaikan untuk tema coaching klinik kita di Kopdar Gap kali ini, yaitu mencegah terjadinya oil sludge ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih, oil sludge itu apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, jadi kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi oil sludge ini adalah perubahan bentuk ya, baik itu secara sifat maupun physically ya, dari oli mesin. Dari yang sebelumnya cair menjadi kental ya, menjadi seperti lumpur. Bahkan kalau sudah terlalu lama dibiarkan, ini akan menjadi kerak. Sudah ada yang pernah nemuin di mobilnya masalah ini? Sudah? Sampai turun mesin nggak? Alhamdulillah. Bagus, berarti itu perawatannya cepat ditanganin gitu. Jadi memang oil sludge ini ya, kalau kita kesampingkan atau kita sepelekan, itu memang ancamannya berat. Jadi bisa sampai turun mesin. Kenapa? Karena oli yang sudah berubah bentuknya ini jadi lumpur atau jadi kerak, itu dia pasti akan menyumbat saluran oli. Baik itu yang dari carter sampai ke head maupun yang dari silinder blok sampai ke head gitu. Jadi kenapa bisa sampai turun mesin? Ya, biasanya yang terjadi adalah oli ini menyumbat saluran crankshaft atau poros engkol. Ya, perlu diketahui bahwa saluran yang di sana itu sebenarnya kecil, sangat kecil, hanya sebesar apa ya, jarum buat ini ya, buat jahit levis gitu ya. Gedenya paling banter itu paling cuman sekitar 1,5 mili ya, 1,5 mili sampai 2 mili. Itu sangat kecil sekali. Jadi kalau misalkan terjadi sludge, oli yang mengalir ke crankshaft, ke metal ya, terutama ke metal, itu akan tersumbat, yang alhasil metalnya nanti rusak, macet, crankshaftnya nggak bisa gerak, alhasil ya turun mesin gitu. Makanya bahayanya di situ, kalau sampai dikesampingkan bisa jadi sampai turun mesin. Itu fatal kalau menurut saya pribadi ya, karena perbaikan turun mesin itu nggak murah gitu kan. Itu minimal bisa 8 juta ke atas itu. Kalau turun mesin yang hanya 4 jutaan ke bawah atau 5 jutaan ke bawah, saya jamin 1 tahun atau 2 tahun pasti jebol lagi gitu. Nah, di sini kita masuk lagi ke beberapa penyebabnya ya, penyebab terjadinya oil sludge ini ya. Mungkin teman-teman pernah ada atau pernah mengalami sedikit salah satu dari penyebab ini. Mudah-mudahan next jangan sampai lagi ya. Yang pertama, untuk penyebab oil sludge itu pastinya oli palsu ya. Kena oli palsu. Jadi teman-teman kalau beli oli, entah merek apapun itu, pastikan itu oli original gitu. Banyak sekarang ibaratnya untuk memastikan oli itu palsu atau orinya ya. Kita sebut di sini merek nggak apa-apa ya. Ya, sebagai contoh ya, kita ambil satu contoh merek oli Shell ya. Merek oli Shell. Oli Shell itu dulu kita kesusahan untuk membedakan antara original ataupun palsu gitu. Nah, tapi sekarang ini dari Shell-nya sendiri dia sudah upgrade ya, sudah improvisasi untuk memastikan, yaitu dengan kita scan barcode di tutupnya. Jadi di tutupnya itu ada barcode untuk memastikan oli itu original atau enggak. Dia ada 3 pilihan warna. Yang pertama itu warnanya hijau, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna merah, dan yang keempat ini tidak terdaftar.
Gitu. Jadi kalau teman-teman beli oli Shell, silahkan scan barcode-nya, ada di www.shell.co.id kalau nggak salah. Itu kalau warnanya hijau silahkan pakai, gitu. Kalau warnanya merah jangan sekali-kali dibeli. Warnanya kuning juga jangan dibeli. Artinya apa? Kalau warna hijau, kode yang tertera di tutup itu belum pernah dipakai. Gitu. Jadi ini original dari Shell-nya. Kalau yang warna merah, kode yang tertera di barcode itu tidak terdaftar di Shell-nya. Berarti ini oli palsu pasti. Kalau yang warnanya kuning, itu kode sini sebenarnya sudah terdaftar nih di Shell. Tapi kodenya sudah dipakai berulang kali. Jadi bisa dipastikan ini oli palsu juga gitu. Dan bahkan ada nih di Shell, saya sering nemuin kode itu tidak bisa di scan sama sekali. Nah ini yang keempat tadi yang saya bilang, ini udah benar-benar oli palsu, jangan sampai dibeli gitu. Beli oli ini baik itu di toko ya maupun itu di POM Shell-nya sendiri, tetap sebisa mungkin kawan-kawan atau teman-teman scan barcode-nya. Itu cara membedakan oli palsu atau original ya. Yang kedua, kita masuk penyebab oil sludge ini terjadi karena terlambat ganti oli ya. Ini biasanya teman-teman kalau ganti oli durasinya berapa lama? Wah, parah. Jadi memang untuk durasi penggantian oli sendiri, banyak yang merek-merek atau pabrikan oli itu yang mengklaim bahwa oli mereka bisa bertahan sampai 15.000 km. Bisa memang, oli itu sebenarnya bisa sampai ke 20.000 pun bisa gitu. Tetapi untuk efisiensi, untuk maksimalisasi dari kerjanya si oli sendiri, fungsinya oli sendiri itu pasti menurun sampai ke 10% dari tadinya 100% gitu. Jadi normalnya untuk ganti oli mesin ini, saran saya secara pribadi itu di 5.000 km. Atau kalau kita kalkulasi di bulan ya, itu 6 bulan. Paling lambat 1 tahun ya. Kalau unit itu jarang dipakai gitu. Tapi kalau sering dipakai ya 6 bulan cukup. Bahkan ada yang kalau misalkan teman-teman biasanya kalau ada yang pernah ikut ojol ya, Grab atau Gokar gitu kan, itu biasanya ganti oli lebih cepat durasinya, 3 bulan atau 1 bulan. Ini teman saya juga ada yang dari ojol juga, 1 bulan pernah ganti 2 kali beliau gitu, karena terlalu cepat gitu kilometernya. Nah jangan sampai dikesampingkan untuk durasi ini, terlambat ganti oli itu penyebabnya. Terus yang penyebab ketiga itu kawan-kawan jangan sampai gonta ganti merek oli ya tanpa di flushing atau dikuras namanya. Jadi adiktif dari merek oli satu ke merek oli yang lain itu sebenarnya berbeda gitu. Yang sama apa? Base oilnya sama, tapi aditifnya itu berbeda. Bahkan untuk viscosity yang berbeda pun seperti 10W40 atau 5W30 itu sudah berbeda aditifnya gitu. Jadi kalau kita paksakan untuk mencampur ya, apalagi beda merek, itu saya jamin 1 tahun itu udah mulai pembentukan lumpur atau sludge gitu. Jadi kita sebisa mungkin hindari ya untuk mencampur-campur merek oli atau dengan oli yang sama tapi beda viskositas gitu. Sebisa mungkin dihindari. Terus kemudian yang keempat, penyebab keempat ya, ini ada namanya oksidasi oli atau perubahan bentuk dari olinya sendiri. Nah ini biasanya berlangsung lama ya, Ada mungkin yang ganti olinya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali ya, dengan alasan mobil jarang dipakai Pak, 1 minggu cuma 1 kali. Memang untuk sampai ke 5.000 ya butuh bertahan gitu. Tapi nggak seperti itu konsepnya gitu. Oli itu punya kadar yang adiktif yang dia bisa berubah bentuknya gitu, yang namanya oksidasi tadi seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau mobil atau unit kita jarang dipakai ya, itu ya 1 tahun atau maksimal 1,5 tahun sekali harus diganti olinya, jangan sampai dibiarkan gitu. Terus yang lain gimana cara mencegahnya ya? Cara mencegahnya kalau memang sudah terjadi oil sludge, nah di sini kita bagi 2
bagi dua bentuk oil sludge. Yang pertama adalah oil sludge yang masih dalam bentuk lumpur atau masih dipegang, itu masih ngejel gitu olinya, bukan cair tapi ngejel. Nah yang kedua itu oil sludge yang sudah berbentuk kerak atau mengerak. Kita pegang nggak bisa, bisanya cuma kita seset pakai obeng ya, atau pakai benda tajam, kita seset, dia bentuknya udah beku gitu. Nah kalau yang masih gel, yang masih dalam bentuk gel tadi yang pertama, itu insya Allah masih bisa kita antisipasi, masih bisa kita obati ya. Dengan cara apa? Yang pertama itu kita bongkar covernya ya, bongkar cover dari mesin ya, pasti buat bengkel nih. Saya yakin dari teman-teman ini juga untuk ngelakuin sendiri juga agak kesusahan, jadi pasti ada bengkel kanan. Nah itu nanti dibongkar covernya, dibersihin pakai cairan-cairan tertentu, namanya engine flush care gitu. Jadi pakai cairan flush seperti itu. Nah kalau sudah dibersihin ternyata kok belum maksimal, itu bisa dicoba pakai solar, bisa coba pakai solar. Nah biasanya ada pertanyaan nih, bahaya nggak pakai solar gitu? Tergantung penanganannya. Kalau dipaksakan pakai solar sampai setengah jam lebih, ya berbahaya. Karena memang alasannya di dalam komponen engine itu kan ada seal ya, ada seal-seal. Nah, seal-seal ini bisa mengeras kalau kena solar gitu. Tetapi kalau kita prosesnya hanya 5-10 menit ya untuk nge-flush pakai solar, itu saya jamin masih aman. Itu karena saya lakukan berkali-kali gitu. Dan hasilnya alhamdulillah berhasil untuk tipe oil sludge yang masih lumpur seperti itu. Yang ketiga boleh dilakukan, yang kedua ya, boleh dilakukan dengan cairan flush care, tetapi tidak boleh dilakukan dalam satu kali sekaligus, satu kali pengerjaan sekaligus. Misalkan kita pakaiin cairan flush, kita ganti oli, sebelum ganti oli kita masukin cairan flushnya ya, diputerin, kita panasin, habis itu kita buang olinya ya, terus kita masukin oli baru. Setelah masukin oli baru, meskipun di situ masih ada indikasi oil flush ya, jangan dikasih lagi untuk engine flush care-nya. Next kita tunggu sampai 1000 km lagi atau 2000 km lagi gitu. Jadi jangan dalam satu waktu ini 2 kali engine flush gitu, karena engine flush sifatnya juga keras, sebetulnya melebihi kerasnya si solar tadi gitu. Jadi hanya boleh dalam satu kali waktu. Nah kita kasih jeda 1000 km atau 2000 km lagi, kita flush lagi, kita kuras lagi gitu. Itu akan lebih maksimal hasilnya gitu. Nah kalau untuk yang tipe oil sludge kedua yang sudah berkerak, ini sudah fatal gitu. Jadi teman-teman perlu diketahui, kalau yang sudah bentuknya mengerak, sudah bukan gel lagi, itu sebetulnya sudah tidak bisa diapa-apain gitu. Om tinggal nunggu waktunya aja si mesin jebol gitu. Tinggal tunggu waktu si mesin benar-benar berhenti gitu. Oli mesinnya ngejim atau tidak bisa bergerak. Karena apa tadi? Yang metal tadi kena. Gitu, akhirnya dia menghambat gerak si korosengkel. Mesin macet. Nah ini solusinya gimana? Kalau sudah betul-betul bergerak, mau tidak mau kita siapin budgetnya Om. Nah ganti mobil gitu, ganti BKB gitu. Nah, turun mesin bisa ya, turun mesin bisa, dibersihin ya. Yang penting rapi ya, pengerjaannya rapi. Biasanya kalau oil sludge itu lebih dari 1 minggu untuk pengerjaannya, karena ngebersihnya sangat susah gitu. Sampai celah-celah terkecil harus kita bersihin gitu, nggak boleh terlewat itu kalau sampai ke turun mesin gitu. Biayanya berapa? Ya mungkin kalau EPV ya bisa 8 jutaan, 7 sampai 9 juta. Itu bisa sampai sebelum ini ya, sebelum mesinnya berhenti ya. Tapi kalau mesinnya udah macet, ya udah Om siapin di atas 10 juta gitu. Karena ada komponen satu yang betul-betul mahal, bukan metal, bukan oli, bukan gasket, tapi crankshaft atau coil itu mahal Om. Saya jamin itu di atas 2 juta. Kalau Livina itu justru 4 jutaan. Jadi kalau Livina saya udah bisa kasih gambaran untuk yang turun mesin ya, itu bisa sampai angka 12 juta sampai 13 juta.
gitu. Tapi kalau untuk EPV, untuk Serion, untuk Avanza, saya jamin sih masih di bawah 10 juta ya. Insya Allah masih di bawah 10 juta. Gak perlu pakai part yang benar-benar ori, gak perlu. Sekarang udah banyak banget part-part pilihan ya, dari Singapura, dari Thailand, itu udah bisa dipilih. Banyak juga. Nah, ganti lift, bagus. Termasuk kos habis itu. Gitu. Jadi seperti itu ya untuk bahayanya oil sludge ya, bisa bikin mobil kita betul-betul macet ya. Untuk itu ya saya pribadi pesan ke teman-teman untuk tidak mengesampingkan kalau misalkan menemukan indikasi-indikasi oil sludge tadi. Nah ini bisa dicek atau bisa dilihatnya bagaimana Om gitu kan. Tinggal Om buka ininya aja, buka tutup olinya aja. Tinggal Om buka tutup oli, Om kasih penerangan senter ke dalamnya, ke dalam mesinnya. Di situ bisa dilihat ada sludge atau lumpur nggak, gitu. Kalau nggak ada lumpur, bersih atau emang udah berkelak, seperti itu. Dari stick oli biasanya enggak, hanya sedikit yang ketahuan kalau dari stick oli. Tapi kalau dari atas, dari tutup, itu sangat ketahuan. Gitu. Apalagi dibuka covernya, cover campnya itu. Nah itu sangat ketahuan sekali, udah berkelak atau belum. Nah kalau mau lihat-lihat bagaimana penampakan oil sludge itu bisa teman-teman kunjungin YouTube-nya Sun Auto Care ya. Nanti di situ ada penampakannya seperti apa, oil sludge yang masih lumpur seperti apa, oil sludge yang udah berkerak seperti apa. Seperti itu. Mudah-mudahan dari teman-teman semua yang di sini ya peserta Kopdar Gap kedepannya tidak ada yang mengalami itu lagi gitu, karena lumayan juga kos yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, oke, seperti itu tadi ya saya sharing mengenai oli ya, oli mesin ya, terutama. Nah, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Monggo, siap, kita buka. Ayo Om, pada ngantuk. Yang mau bertanya, jangan dia mulu apa? Yang lain. Ditanyanya mimpi apa? Om Tris ya? Ya, terima kasih Om Tris. Buat saya pribadi, nama saya Kunto, saya dari Klasik, maupun saya 5097. Jadi buat saya ini pengalaman pribadi saya nih, bukan sih, maksudnya ilmu baru buat saya, si oil sludge ini. Jadi dibuat kita mobil Calya Sigra ini kan lumayan ya, untuk LCGC, ada oil LCGC, kemudian ada 5W. Ada oil yang 5W20 ya, yang sering dipakai, LCGC, sintetik, sama yang biasa lah, itu ada 3 tuh. Iya gitu juga ya, itu yang pertama tuh jenis-jenis itu. Kemudian pas kita pergantian oli itu, filter kan wajib ganti ya, karena ada sisa di filter seperti itu. Dan apa namanya, kalau emang begitu ngerinya si oil sludge ini, kemudian banyak yang palsu ini, gimana nih Om untuk yang produk yang lain, yang 3 jenis itu tadi? Terima kasih. Oke, yang 3 jenis ya Om ya, maksudnya biasa sintetik ya. Jadi untuk ini berarti berbicara mengenai viskositas oli ya, viskositas oli atau tingkat kekentalan oli ya. Nah untuk mobil kita sendiri, terutama yang di bawah 2000 cc ya, ini ada yang di atas 2000 cc kan? Nggak ada ya. Oke, di bawah 2000 cc ya, itu normalnya kita pakai viscosity yang satu 10W30 ya, yang kedua 10W40, yang ketiga 5W30, yang keempat 5W20. Ini normalnya ya, normalnya. Nah kalau mau yang benar-benar tarikan enteng, pakai yang mana? Bisa, ada satu lagi opsional, pakai 0W20. 0W ya. Apa nggak terlalu encer? Enggak. Saya sendiri pun nyobain untuk 0W20 ini, ya masih aman. Untuk mobil di bawah 2000 cc itu masih aman ya. Tidak terlalu berisik juga di mesin, meskipun ada perbedaan dengan viskositas yang lebih tinggi gitu.
Karena sebetulnya memang untuk viskositas ini bagusnya kita membaca situasi cuaca juga. Kalau yang tinggalnya di Bogor misalkan, tinggal di daerah-daerah yang pegunungan tapi dingin, ya bagusnya pakai yang 5W atau 0W gitu, atau 10W 30 seperti itu. Tapi kalau yang daerahnya tinggalnya di panas ya, bagus. Nah, Bekasi, Jakarta, Tangerang, nah itu pakailah yang 10W 10W 40, 10W 5W 30 atau 5W 40 seperti itu. Bisa nggak pakai yang 15W kan gitu kan? Bisa, tapi ya dijamin berat harganya gitu. Kecuali mobilnya di atas 2000 cc. Nggak apa-apa pakai yang 20W. Kalau kita di bawah 2000 cc ya usahakan ya maksimal di 5W 30 atau 5W 20 gitu aja, atau 10W 40, 10W 30 seperti itu normalnya Om ya. Jadi sebetulnya tetap bagus ya, tetap aman. Yang penting tadi beberapa hal tadi itu dicek gitu. Jangan sampai kelewat ganti oli ya, jangan gonta ganti merek oli tanpa di flashing ya. Jangan ibaratnya beli oli yang sudah tahu palsu tapi dipaksakan seperti itu gitu ya. Iya bener tapi habis itu ternyata saya 10 juta Om gitu. Oke, mungkin satu lagi atau berapa Om? Satu lagi mungkin ada pertanyaan, boleh silakan. Ayo, sebelum saya bertanya harus ada yang bertanya lagi. Kalau nggak ada, ya dia grogi bang, dia grogi, iklan sedikit iklan. Nah, saya ada pertanyaan sedikit Om Tristan. Sebenarnya hanya menyikapi info atau beredar di komunitas atau teman-teman ya pengguna kendaraan ya. Ada yang bilang bahwasanya kalau mobil tua itu pakai oli kental, ya kan? Ada yang seperti itu, karena kalau pakai oli yang tadi mau berapa gitu, kayak eceran dan lain-lain. Itu menurut Om Tristan sendiri seperti apa? Ini masih menyangkut di oli Om ya? Nah ini bagus juga pertanyaannya ya, sangat berbobot sekali karena memang banyak sekali sekarang unit-unit yang di bawah tahun 2005 ya, misalnya di bawah tahun 2005. Banyak sekali teman-teman dari komunitas yang unitnya memang di bawah tahun tersebut. Apakah boleh dan bagaimana hasilnya kalau misalkan pakai oli yang normalnya tadi, standarnya tadi, atau misalnya dipakein yang lebih kental gitu. Ini sebetulnya kembali lagi ke pemeriksaan ya Om ya. Jadi kuncinya ini ada di bengkel atau ada di ownernya sendiri, kalau memang ownernya itu mengetahui gitu bagaimana kondisi mesinnya dia sendiri. Seperti itu. Jadi misalkan kita masukin ke bengkel ya, dari teman-teman nggak bisa ngecek sendiri, masukin ke bengkel. Dari bengkel dicek mesinnya gimana, terutama komponen dalamnya ya, kayak misalkan sehernya ini termasuk ringnya ya, masih bagus apa enggaknya, terus ada bunyi ngelotok apa enggaknya, terus misalkan camnya dia normal apa enggaknya, kan ada Om ya. Kalau yang masih sistem kargo gitu kan, kita lihat dalamnya ngelotok apa enggaknya nih ya kan, settingan klepnya segala macam. Nah itu nanti dari pemeriksaan tersebut baru ada kesimpulan apakah unit ini cocok untuk pakai oli normal ya, viskositas normal, atau harus dipakein yang lebih kental seperti itu. Kalau memang ada yang tadi saya sebutkan beberapa tadi, itu cocoknya pakai yang kental memang, pakai 15W. Fungsinya adalah apa? Satu, untuk meredam ya. Yang kedua itu dia untuk membentuk lapisan oli yang lebih tebal seperti itu di dinding-dinding yang memang dibutuhkan pelumasan ya, seperti itu, agar kedepannya ini tidak cepat rusak gitu. Tapi kalau misalkan tidak ditemukan dari tadi yang saya sampaikan, terus disimpulkan bahwa mesinnya normal, semuanya bagus ya, meskipun itu pakai karburator, dalamnya mesin oke segala macam,
sebenarnya nggak masalah, pakai oli yang normal aja gitu. Bahkan pakai yang 5W pun juga sebenarnya bagus-bagus aja gitu, nggak masalah. Yang penting tadi dicek rutin ya, rutin ganti oli, hindari oli palsu segala macamnya tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi sebenarnya aman Om ya, mau pakai yang 10W atau mau pakai yang 5W atau mau pakai yang 15W sekalipun sebetulnya aman, tergantung pengecekan terakhir gitu. Seperti itu Om ya. Gimana, ada lagi, udah cukup gimana Om? Oh ada, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih mau tanya ini masalah ke BBM-nya ya. Kan kalau oli kan nggak masalah ini dari 5, 0 atau 10-nya ya. Kalau masalah ke bahan bakar, ada pengaruh ke mesin kasar atau dari oktan 92, 90 atau 89 kan yang terakhir Vivo. Ya itu betul. Oke, bagus juga. Jadi ada kaitannya nggak nih dengan kita pemakaian oli viskositas segini, tipe segini, dengan kita pakai bahan bakar yang oktannya segini-segini ya? Sebetulnya memang ini saling berhubungan Om, saling berhubungan. Jadi saya kasih contoh aja, kalau misalkan kita pakai oli yang 15W ya, yang berat ya, yang kental ya, 15W 40 misalkan. Terus kita pakai bahan bakar pertalite gitu, ya saya jamin tarikannya pasti berat. Dari tarikan berat itu ya pasti dari segi konsumsi bahan bakar boros gitu, boros ya. Nah kalau kita pakai oli yang normal standar 10W 40, 5W 30 gitu kan, dengan kita pakai pertalite, dengan atau kita pakai Pertamax ya, pasti enakan pakai Pertamax gitu. Jadi saling terhubung gitu. Nah tapi kembali lagi Om, semua ini tadi ya tergantung hasil pemeriksaan si engine gitu. Untuk apa? Satu, menentukan dulu pemakaian olinya. Cek. Baru setelah penentuan pemakaian olinya harus pakai apa, baru tentuin bahan bakarnya gitu. Jadi mesinnya oke nih, bagus ya. Oke, saya pakai 10W 40 aja ya. Nah bahan bakarnya saya pakai apa? Ya irit lah, buat irit ya, pakai Pertalite aja lah, udah bagus, udah recommended gitu. Mau bagus lagi, mau tarikannya enteng lagi ya pakai Pertamax seperti itu. Jadi kembali lagi ke mesin, di dalam dalam silinder itu, dalam ruang bakar ini ada kerak apa enggak, seperti itu. Kalau misalkan kita pakai oli ya 5W 30 sekalipun, kita pakai bahan bakar dengan oktan tinggi, oktan 92 sekalipun, Pertamax atau ke atasnya, Shell segala macam. Tapi kalau ruang bakarnya kotor, banyak kerak, ya gak akan ngaruh gitu, gak akan ngaruh. Tarikannya berat-berat juga gitu. Kalau di Avanza atau di Livina atau mungkin di Kalia mungkin ada keluhan ngelitik ya, fenomena ngelitik. Nah, seperti itu tuh sebetulnya bukan masalah oli atau bukan masalah bahan bakar gitu, tapi masalah kesehatan si mesinnya. Ruang bakarnya sudah terlalu banyak ngumpul kerak gitu, harus dibersihkan. Namanya apa? Tune up atau carbon clean atau gurah ya, yang seperti kita ketahui bersama gitu. Itu fungsinya tune up, carbon clean, gurah ini sebetulnya sama Om, hanya beda bahasa aja, beda bahasa. Tapi kalau di bengkel resmi itu akan berbeda pengerjaannya. Ketika Om bilang tune up, jadi bengkel resmi paling hanya bersihin ibaratnya ruang bakar, throttle, filter air, udah selesai gitu. Tapi kalau Om di bengkel umum, tune up dengan gurah itu sama, harusnya dibersihin sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke sensor-sensornya. Kalau ada EGR, bersihin EGR-nya. Kalau ada IACV valve, bersihin IACV valve-nya gitu. Semuanya dibersihin gitu. Kalau di bengkel resmi enggak, beda lagi gitu. Ada biayanya lagi untuk bersihin komponen tersebut gitu. Kalau di bengkel umum biasanya bisa sekalian ini ya kan, gampang ini, kenapa nggak sekalian gitu, sebagai pelayanan tambahan seperti itu Om ya. Jadi mau pakai oli apa, bahan bakar apa, itu saling berhubungan asalkan mesinnya
Kalau mesinnya nggak sehat, ya Om mau milih oli, Om mau milih bahan bakar sekalipun, ya nggak akan ngaruh seperti itu. Berat tetap berat, ngelitik tetap ngelitik seperti itu. Jadi disehatin dulu mesinnya, baru milih mau pakai oli apa. Setelah milih pakai oli apa, milih pakai bahan bakar apa seperti itu. Dari sistem bahan bakarnya pun juga jangan sampai ini Om ya, telat untuk bersihin ya. Kadang-kadang kita pakai mobil udah 10 tahun nggak pernah bersihin namanya filter bahan bakar. Gitu, lupa gitu. Yang diservis mesin terus, gitu. Bahan bakarnya nggak diservis, ya nanti timbul masalah gitu. Karena di dalam bahan bakar ada filternya, azan gitu. Ya, seperti itu Om ya. Cukup jelas Om. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk sesi coaching klinik kita. Sudah masuk waktunya azan ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, semua berasal dari saya, dan kalau memang ada manfaatnya dari season sesi klinik ini, insya Allah semua manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kedepannya dari teman-teman dari kawan-kawan tidak pernah ada yang menemui ya dari file slide ini sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.